Apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan bangsa kita saat ini? Oh ya, saya hari ini menggunakan hitam karena bagi saya bangsa kita memang harus berduka dan terasa gelap saat ini masa depan Republik Indonesia dengan segala macam residu kebijakan Jokowi pada pemerintahannya 10 tahun yang lebih banyak merusak daripada membangun. Ini pendapat pribadi saya. Yang kedua, banyaknya juga kebijakan Pak Prabowo yang menurut saya harus dikaji ulang, dievaluasi ulang. Tetapi memang posisi Pak Prabowo saat ini tidaklah mudah, mengingat kekacauan, kerusakan yang telah ditinggalkan oleh Jokowi tidaklah sedikit. Hari ini RUU TNI rencananya akan disahkan oleh DPR dan mendapat penentangan dari masyarakat sipil dan mahasiswa. Kita lihat nanti bagaimana endingnya pertarungan di lapangan. Apakah pemerintah ini akan sensitif terhadap perasaan rakyatnya atau tidak? Saya mau menyampaikan sedikit tentang sejarah. Sejarah kita mencatat bahwa terjadi beberapa kali bentrok antara militer dengan masyarakat sipil maupun dengan kepolisian. Sehingga ketika militer yang memang dilatih untuk melakukan sesuatu yang bersifat keras dalam menjaga kedaulatan bangsa, dilatih untuk menyerang, menyerbu, menghabisi, dan ketika itu digunakan untuk menghadapi musuh, dan parahnya ketika yang dianggap sebagai musuh adalah sipil dan polisi, maka kita akan melihat banyaknya situasi chaos di lapangan akibat dominasi yang berlebihan dari militer. Saya berharap Indonesia tidak akan mengalami hal itu. Saya betul-betul berharap bahwa ke depan Indonesia menjadi negara yang makmur, damai, dan masyarakatnya sejahtera. Kita melihat sekarang ini, bagaimana cara teman-teman memandang apa sesungguhnya yang terjadi sekarang. Benarkah Indonesia hebat pada zaman Jokowi? Benarkah Indonesia berhasil ekonominya pada zaman Jokowi? Kalau saja benar bahwa Jokowi telah membuat Indonesia berhasil, sukses, lantas mengapa bangsa kita sekarang mengalami degradasi yang cukup parah di semua lini? Ekonomi, politik, hukum. Semuanya mengalami degradasi yang cukup parah. Dari kondisi stabil pada masa pemerintahan SBY, semakin jauh dari kata stabil di pemerintahan Jokowi. Meskipun terlihat ada pembangunan di sana di sini, tetapi semuanya bagai fata morgana karena dibangun dengan landasan utang yang menjerat dan mencekik bangsa kita. Bu Megawati mengangkat Indonesia secara perlahan menuju negara yang demokratis pasca reformasi. Beliau menjadi presiden yang menyiapkan landasan kuat tentang demokrasi, hukum, pemberantasan korupsi. Maka berdirilah Mahkamah Konstitusi, berdirilah KPK, dan berdirilah lembaga-lembaga yang dianggap dibutuhkan untuk mengawal perjalanan bangsa. Di zaman SBY, negara kita semakin stabil ekonominya. Dan di masa Jokowi, kita semakin melemah. Dan sekarang semakin memburuk kondisinya. Ada apa sesungguhnya? Saya melihat apa yang terjadi sekarang ini begini. Kacamata saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini adalah membuka sesungguhnya borok-borok Jokowi pada masa lalu. Mungkinkah ini adalah pelampiasan dendam secara terselubung dari Pak Prabowo yang dikalahkan 2 kali oleh Jokowi dan dengan kalimat-kalimat statement-statement yang mencela, melecehkan, menghina pada masa Pilpres 2 kali? Mungkinkah ini yang dilakukan oleh Prabowo sekarang adalah untuk membuka Jokowi siapa sesungguhnya? Saya justru membacanya demikian, bahwa yang terjadi sekarang, biarpun Prabowo bicara teriak hidup Jokowi, tetapi Prabowo justru menelanjangi semua kebusukan-kebusukan yang terjadi di era Jokowi. Terungkap satu persatu semua bahwa sendi-sendi ekonomi, politik, hukum kita begitu rusaknya di zaman Jokowi. Maka saya melihat bahwa Pak Prabowo sekarang melakukan strategi yang halus. Dia teriak hidup Jokowi, tetapi dia tusuk terus Jokowi dengan membuka borok-borok pemerintahan Jokowi.
Meskipun saat ini masih banyak orang-orang Jokowi di kabinetnya Pak Prabowo, tetapi ada gelombang pembersihan yang akan terjadi. Saya melihat persahabatan Prabowo dan Jokowi ini tidak akan lama lagi. Saya punya analisis tersendiri bahwa tidak lama lagi, mungkin nanti mulai pertengahan tahun ini, situasi politik antara Prabowo dan Jokowi akan memanas. Kita lihat saja bagaimana wajah Jokowi sekarang yang mulai terlihat kusam, tidak lagi kinclong, glowing seperti zaman menjabat presiden. Sekarang wajahnya tampak tua, tampak stres ya, tampak ya beban pikiran banyak. Coba aja lah kalian perhatikan. Dan mungkin ini adalah cara Pak Prabowo membalaskan dendamnya kepada Jokowi selama 2 kali pilpres. Dan yang korban nanti dari sini adalah siapa? Gibran Raka Buming Raka yang masih menjabat. Ini adalah analisis saya. Bagaimana terjadinya dan seperti apa nanti terjadinya, tunggu podcast saya berikutnya. Di monolog saya akan urai. Tapi ini adalah sebuah analisis. Kita tidak tahu nanti seperti apa. Tapi ingatlah, analisis tentu punya landasan berpikir dan punya informasi. Jadi jangan anggap sepele. Bagi saya saat ini, Prabowo sedang menguliti Jokowi dengan segala keburukannya. Tunggu saja, episode berikutnya akan lebih keras.